Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas. Terima kasih buat kepercayaannya kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua suka judul khotbah, hari ini saya akan memberikan judul Menang di Atas Masa yang Sukar. Dan hari ini pembacaan firman kita terambil dalam surat Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mengerti bahwa surat ini ditulis oleh seorang rasul yang sangat luar biasa. Namanya Rasul Yakobus. Rasul Yakobus adalah saudara tirinya Yesus. Jadi satu ibu, lain bapa, ya kan? Kalau Yakobus itu berasal dari Yusuf, sedangkan Yesus itu berasal dari Roh Kudus, kita mengerti. Jadi ini adalah saudara tirinya Yesus. Nah, siapakah Rasul Yakobus ini? Rasul Yakobus ini adalah seorang gembala sidang dari sebuah gereja yang sangat luar biasa yang ada di Yerusalem. Dan surat ini ditujukan kepada mereka orang percaya yang ada di luar Yerusalem. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa ditujukan kepada orang-orang percaya di luar Yerusalem? Karena kita mengerti, kalau saudara membaca kitab kisah para rasul, waktu ada begitu banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus dan menerima Yesus, kemudian memberi diri dibaptis pada hari Pentakosta, ada begitu banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini, kemudian mereka dikejar-kejar. Mereka disiksa dan dibunuh. Dan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus ini, kemudian mereka melarikan diri keluar dari Yerusalem. Jadi surat ini ditujukan kepada mereka untuk menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Dan apakah bunyinya? Salah satu bunyinya katakan begini, ya, Yakobus 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rasul Yakobus menyebutkan sebuah statement yang sangat tidak biasa. Dia katakan begini, kami menyebut mereka berbahagia. Jadi menurut Rasul Yakobus, ketika penderitaan hadir dalam kehidupan kita, masa yang sukar terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya sebagai orang percaya, sikap kita bukanlah kemudian kita lari daripada Tuhan, kemudian kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita ngomel sama Tuhan. Tapi sikap yang seharusnya adalah ketika penderitaan hadir dalam kehidupan kita, saudara dan saya, kita harus berbahagia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata kebahagiaan versinya Tuhan dengan kebahagiaan versinya manusia itu sungguh jauh berbeda. Ada sebuah rahasia yang Rasul Yakobus ingin berikan kepada kita, bahwa kalau saudara mau berkemenangan di dalam Tuhan, ada beberapa prinsip yang kemudian kita harus ikuti, kita harus teladani dari kisah-kisah para nabi kita terdahulu. Nah, apakah prinsip-prinsip yang bisa kita ambil dari surat-surat Yakobus ini yang kemudian membuat saudara dan saya kita bisa menang di atas masa yang sukar? Prinsip yang pertama, ya, ada di dalam ayat yang ke-7a. Ya, 7a katakan apa? Ya, katakan begini, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi prinsip yang pertama, supaya saudara dan saya kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan adalah, saudara dan saya, kita harus memiliki sikap bersabar. Itu penting tuh.
Saudara, kalau saudara membaca Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11, saudara akan melihat ada 4 kali kata kesabaran diulang-ulang oleh Rasul Yakobus. Kita mengerti bahwa kalau kita membaca Alkitab, atau saudara membaca Alkitab dan ada kata-kata yang diulang 2 kali, ya, itu merupakan sebuah kata-kata penting. Nah, Rasul Yakobus mengulang kata kesabaran dalam suratnya ini sampai 4 kali. Berarti apa? Berarti kesabaran adalah salah satu kunci supaya saudara dan saya kita bisa berkemenangan di masa yang sukar ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kata sabar dalam bahasa Yunani-nya dipakai kata markotumeo, ya. Kata markotumeo ini punya pengertian adalah bertahan atau berespon benar atau berdiam dalam menanggung kesialan atau masalah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mau berkemenangan di dalam Tuhan, maka saudara harus memiliki sikap bersabar. Apakah sikap bersabar itu? Saudara harus berespon benar. Saudara berdiam diri pada saat masalah dan kesialan hadir dalam kehidupan saudara. Kenapa ada begitu banyak orang-orang percaya hari-hari ini mereka terganjal dalam kehidupan? Kenapa ada begitu banyak orang percaya hari-hari ini mereka kemudian kalah dalam kehidupan? Karena respon mereka ketika masalah dan kesialan hadir dalam kehidupan mereka, mereka berespon salah. Karena mereka berespon terburu-buru. Mereka nggak pernah belajar bersabar dalam masalah yang pernah hadir dalam kehidupan mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau kasih tahu bahwa bersabar itu bukan kita hasilkan sendiri. Bersabar itu adalah karakternya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau saudara mempelajari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23, di situ menjelaskan tentang buah roh. Dan salah satu buah roh yang perlu kita hasilkan dalam kehidupan, karena ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, adalah kesabaran. Oleh sebab itu, supaya saudara dan saya memiliki karakter Kristus ini, supaya saudara dan saya memiliki kesabaran ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara nggak perlu doakan supaya saudara menjadi sabar. Saya tidak pernah berdoa supaya saya jadi sabar. Tapi apakah ketika saya tidak berdoa, tapi Tuhan mengerjakan kemudian kesabaran dalam kehidupan saya? Saya percaya, sekalipun saya tidak mendoakan kesabaran, Tuhan tetap mengerjakan sesuatu supaya saya jadi pribadi yang sabar. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar? Bukan cuma sekedar didoakan. Percayalah saudara, Tuhan akan mengirimkan orang-orang menyebalkan hadir dalam kehidupan saudara. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk menyakiti hati saudara, untuk ngomongin saudara. Dan saya tahu bahwa begini, semua orang yang hadir dalam kehidupan saudara, yang ngejailin saudara, nyakitin hati saudara, mereka bukan hadir tanpa tujuan. Mereka hadir dalam kehidupan saudara supaya dari dalam saudara mengeluarkan karakter kesabaran. Itulah cara yang Tuhan pakai supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah karakter Kristus. Dan Tuhan akan lakukan berbagai macam cara supaya karakternya muncul dalam kehidupan setiap kita. Makanya sebelum kedatangan Tuhan, salah satu sikap yang perlu saudara kembangkan dalam kehidupan supaya saudara dan saya kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan adalah saudara harus bersabar. Itu dia. Oke? Sikap yang kedua yang perlu saudara dan saya kembangkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa berkemenangan dalam masa yang sukar adalah, ya, kita baca Yakobus 5 ayat yang ke-7 yang B. Alkitab katakan begini, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yang kedua, sikap yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan adalah saudara harus menantikan waktunya Tuhan. Saudara, kalau saudara mempelajari Alkitab dalam bahasa Yunani, ada 3 kata tentang waktu dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu kekal, ya. Dipakai kata aioneos.
ya. Waktunya Tuhan itu nggak ada kemarin, waktunya Tuhan itu nggak ada besok, waktunya Tuhan itu selalu hari ini. Dia Alfa, dia Omega. Waktunya Tuhan sekarang, hari ini. Karena apa? Karena dia kekal, Aionios. Kata yang kedua dari waktu adalah kronos, waktunya manusia. Kronos, dari kata kronos kita dapat kata kronologi. Sudah tahu kata kronologi? Kata kronologi adalah urutan waktu manusia, oke? Kita bangun pagi kita berdoa, mandi kerja, sampai begitu 24 jam. Ya, manusia terpenjara dengan waktu. Manusia punya waktu dalam dunia ini, Alkitab berkata 70 tahun. Kalaupun bisa sampai 80 tahun, mahkotanya penderitaan, ya. Jadi ada waktunya Tuhan, kekal, ada waktunya manusia, kronos, oke? Nah, ada satu kata lagi yang menjelaskan tentang waktu, yaitu kairos. Apakah yang dimaksud dengan kairos? Kairos adalah waktunya Tuhan yang kekal, yang kemudian masuk ke dalam waktunya manusia yang terbatas. Itu namanya kairos. Jadi Tuhan itu memberikan waktunya, memberikan momentumnya, memberikan kesempatannya itu di waktunya manusia. Oleh sebab itu pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya kita bisa menangkap momentumnya Tuhan, kita bisa menangkap kesempatannya Tuhan, kita bisa menangkap kairosnya Tuhan. Salah satu cara supaya saudara dan saya bisa berkemenangan dengan cara menangkap kairosnya Tuhan adalah dengan cara saudara mempergunakan semua waktu yang saudara punya dengan sebaik-baiknya. Saudara harus mempergunakan semua waktu yang saudara punya dengan efektif. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saudara menyia-nyiakan waktu, sebenarnya saudara sedang menyia-nyiakan kehidupan saudara. Saudara menyia-nyiakan waktu, sebenarnya saudara sedang menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Makanya orang yang paling mengenaskan dalam dunia ini adalah ketika Tuhan memberikan waktunya kepada kita, Tuhan mempercayakan waktunya kepada kita, tapi saudara sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, di masa pandemik COVID-19 ini, saudara stay at home. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan gunakan waktu itu hanya untuk makan dan tidur. Jangan gunakan waktu stay at home itu hanya dengan tidur-tiduran, dengan malas-malasan. Tapi selama kita ada di rumah, tetaplah efektif, tetaplah kerjakan kehendak Tuhan, tetaplah gunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Karena kalau saudara kemudian mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, ketika kairosnya Tuhan datang, ketika momentumnya Tuhan hadir, kesempatannya hadir, saudara bisa menangkap itu semua dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa berkemenangan dalam kehidupan ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Dalam keadaan stay at home, saudara harus tetap mengerjakan kehendak Tuhan. Lakukan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Itu dia maksudnya, oke? Yang ketiga,